Kibah Jati. Ambu Roto. Bocah nakal njaluk dicamoni. Jamu apa jamu temulawak. Bocah pinter meso dadi dokter. Numpak helikopter. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, selamat berjumpa, salam sejahtera. Semoga makhluk di jagat raya yang tercipta oleh Sang Maha Kuasa, yang kelihatan atau tidak kelihatan, semua dalam keadaan damai, sejahtera, dan hidup sebagaimana hukumnya sudah barang tentu. Kalau kita mendengar suara anak-anak kita tadi, itulah mungkin yang dinamakan surga dunia. Bahkan di dalam kitab-kitab suci dikatakan, antara lain surat Ibrahim mengatakan, di surga sebenarnya di sana ada air di bawahnya mengalir, sungai yang airnya jernih, bersih, dan gemericik. Dan anehnya di Alkitab juga lebih gamblang lagi. Di surga di sana sebenarnya ada tanaman antara lain jahe, merica, dan di bawahnya mengalir sungai yang jernih dan gemericik. Suara kodok ngorek di tengah-tengah nuansa air yang gemericik dan daun-daun yang rimbun yang bercorak ragam, ada toga dan lain sebagainya. Inilah surga dunia yang harus kita pelihara bersama. Dan hari ini tepatnya kita masih di tengah-tengah Tribina kota Malang yang tercinta, kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata. Tidak salah juga kalau di sini ada beberapa orang yang mempunyai ide, inisiatif untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Antara lain mendirikan suatu tempat penggodokan dan pendidikan IQ, kecerdasan pikiran, yaitu yang dinamakan aktivasi intuisi, yang akan membuat anak menjadi lebih cerdas. Ini namanya kalau boleh apa Pak? Nama ini Tribina Cita. Tribina Cita, sama dengan cita-cita kota Malang ya. Gampang hafalannya ya, Tribina Cita. Tri itu 3, bina itu membina, cita itu bercita-cita. Manusia harus punya cita-cita. Dan hari ini adik-adik tadi diikuti oleh lenturan jemari-jemari yang begitu sangat indah menyuarakan suara organ. Beliau ini adalah Pak Wito ya, tepuk tangan untuk Pak Wito. Terima kasih Pak Wito. Ya, jemarinya begitu menekan organ itu lalu membuat kita menjadi lupa segalanya. Apalagi tadi diiringi oleh suara adik-adik kita yang begitu jujur, mulus, dan ikhlas untuk menghibur kita semuanya. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan beberapa ibu dan bapak pembina ini. Beliau kita mulai saja dari sebelah kanan saja, sekaligus memperkenalkan nama yang lengkap. Monggo terus disampaikan sekali tentang maksud-maksud mendirikan Tribina Cita ini mungkin, atau siapa mau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi. Nama saya adalah Sari Wahyuni. Saya adalah guru di SMK PGRI 2 Malang. Notabene itu adalah tempat dinas kami sehari-hari. Kemudian beberapa tahun terakhir ini karena keprihatinan saya pribadi barangkali, yang hampir 20 tahun saya mengajar, kenapa kok anak-anak ini yang harusnya datang ke sekolah dengan tujuan agar lebih pandai dan lebih pandai lagi, begitu juga harapan orang tua, namun kenyataannya masih banyak problem-problem itu. Nah, akhirnya saya dengan Pak Sokeh ini mendirikan Tribina Cita yang bertujuan bukan hanya mencerdaskan dari segi IQ saja, tetapi juga dari sisi SQ-nya maupun dari EQ-nya. Jadi mungkin hampir sama dengan
nama lembaga kami yaitu Tri Bina Cita. Jadi Tri bukan hanya cita-cita dari Kota Malang sendiri, tapi di sini juga gabungan antara IQ, SQ, dan EQ. Begitu, Pak. Terima kasih ya, tepuk tangan. Bukan main. Ini kalau zaman dahulu, leluhur kita ribuan tahun yang lalu ya, kenapa menjadi bangsa yang besar, bisa memimpin manusia 2/3 dunia. Karena teori yang disampaikan oleh Ibu tadi itu, kalau dulu disebut Indraloka, Jonaloko, Bumiloko gitu. Sekarang dimodern pakai bahasa Inggris ya. Hebat sekali. Ayo tepuk tangan. Ya. Selanjutnya Kapri silakan Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sohe. Ya, saya sehari-hari tidak bekerja sama sekali. Ya, sehari-hari saya di sini. Ya, nah, kenapa sih Tribina Cita ini kita lahirkan? Kenapa harus ada aktivasi intuisi? Kita ingat pada tahun 2007-an itu ada sesuatu pelatihan yang notabene dari luar negeri Pak Jati ya. Itu dengan biaya yang sangat mahal sekali. Nah, kebetulan saya paham, saya tahu cara pelatihan itu, saya tahu persis. Pada suatu sore itu saya ketumpang Pak Jati ya, di tepatnya di Desa Wringin Songo, ada pemandian umbulan itu ya. Kebetulan saya ke sana itu ke tukang sanyo. Ini saya cerita sekilas saja ya. Tiba-tiba ada orang masuk itu mau jual sapi. Ditanya sama si yang orang yang mau betulin sanyo tadi, kamu jual sapi mau buat apa? Anak saya mau saya ikutkan pelatihan di Malang, ya Malang yang dimaksud itu di Kota Malang, ya agar anak ini pinter dan bisa membaca dan beraktivitas dengan mata tertutup, ya. Nah saat itu saya sebagai orang yang paham, orang yang tahu, sepertinya kayak ditampar ya. Akhirnya saya bilang sama orang tersebut, udah Pak nggak usah jual sapinya, mboten sesade lembunipun, cukup jenengan kumpulaken mawon bocah 10 ya. Nanti saya latih seperti itu, saya jamin ya pasti bisa dan gratis. Itu awalnya kenapa saya dirikan Tribina Cita. Habis itu saya ngomong-ngomong sama Bu Sari, Bu, masalah anak-anak itu sekarang di sekolah bukan karena dia tidak bisa menerima pelajaran dari gurunya. Yang anak-anak nggak bisa itu menerima dengan 100% apa yang diajarkan oleh gurunya. Alasannya kenapa? Mereka belum pernah menyiapkan otaknya untuk menerima pelajaran. Dan belum ada guru yang mengajarkan anak-anak, sekarang siapkan otak kalian, Bapak mau menjelaskan pelajaran. Kira-kira belum ada ya Bu ya? Ya, yang ada guru menjelaskan, anak-anak mau terima, mau enggak, monggo. Nah, solusi orang tua biasanya pun langsung kalau ada anak nilai akademiknya rendah kemana? Ke bimbel. Padahal Bapak Ibu ya, bimbel ya itu makin membuat beban anak semakin berat. Pagi di rumah, di sekolah dapat pelajaran yang sama. Sampai ke bimbel dapat pelajaran yang sama. Pulang ke rumah ya masih dapat pelajaran yang sama. Besok pagi ketemu guru saya jamin ngantuk. Nah, terus gini, anak-anak Indonesia terutama yang kita lihat, ini mumpung ada Bapak DPR Pak, nanti bisa disampaikan ya. Selama ini ya tidak punya waktu libur. Ya, secara fisik dia libur, Minggu libur. Secara pikiran, anak saya waktu saya ajak jalan-jalan rekreasi maunya refreshing. Di tempat rekreasi dia bilang, Pak ini saya harus pulang, besok kalau nggak ngerjakan PR dihukum sama Pak Guru, sama Bu Guru. Ini pikirannya belum istirahat. Kira-kira landasan dasar atau awalnya kita mendirikan Tribina Cita ini ya dengan sistem kerakyatan banget ya, semua orang bisa ikut ya. Kira-kira kalau sampai saat ini sudah 1000 lebih anak didik kami yang tersebar di Malang Raya ya, yang akhirnya semua memberikan statement, memberikan kesaksian, pernyataan bahwa anak yang awalnya ranking 38 kemarin jadi ranking 11 ya. Anak yang ranking tadi ada yang namanya Damar itu SMP ya, anak yang habis ranking paling bawah jadi ranking 4.
anak yang di Riverside Pak Jati ya, itu dari ranking nomor 2 dari bawah, kemarin jadi ranking 2 dari atas. Namun bukan itu tujuan kami yang utama. Kami ingin anak-anak itu cerdas secara intelektual, spiritual, juga emosional. Itu tujuan kami, kenapa harus kita namakan Tribina Cita. Waduh, bukan main. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mungkin kita selama ini lalai dengan kecerdasan orisinil dari anak negeri ini. Sehingga pikiran kita siang, pagi, sore, malam terhibur dan tersihir oleh suatu pemasukan yang melengahkan kita bahwa kita pernah menjadi bangsa yang besar, bahwa kita pernah menjadi bangsa yang jenius, bahwa kita pernah menjadi pelopor dunia. Kelihatannya Tribina Cita yang dikelola oleh bapak-bapak ini awal tunas untuk mengarah ke sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana. Acara hari ini kelihatannya menarik sekali. Oleh karena itu, mari tetap dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Anak-anak tahu nggak mentok ya, mentok itu sombong ya, sudah tempatnya kotor, baru tidur tidak pernah dibersihkan, suaranya banter, tapi tidak sadar kalau dia hidup di tengah-tengah nuansa yang tidak bersih dan tidak bersih dan kotor, paling tidak mengganggu pikiran kita untuk belajar dengan cerdas. Oleh karena itu, hari ini kita berbahagia sekali mendapat seorang tamu. Beliau duduk di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta sana, di ibu kota negara kita, di Komisi 3 yang membidangi di bidang hukum. Beliau adalah Bapak Sayyid Muhammad Mulyadi, sarjana hukum. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, kita mohon pendapat dari beliau tentang ide-ide yang kebetulan dari Konta yang produksinya tempe banyak ini, Pak. Monggo kami persilakan. Terima kasih Pak Jati atas kesempatannya ini. Saya merasa berbahagia dapat bersama-sama pada sore hari ini. Memang persoalan pendidikan di Indonesia ini, saya yang berada di pusat melihatnya memang agak membingungkan akhir-akhir ini. Karena ada adagium ganti pemerintah itu ganti kurikulum. Jadi para pendidik di bawah ini hampir setiap saat itu urusannya hanya sama kurikulum. Sehingga kemudian membingungkan. Seperti kurikulum baru ini 2014, sekarang menilai murid itu tidak lagi dengan angka, tapi dengan narasi. Nah, ini juga membingungkan. Bagaimana membuat narasi sedemikian banyak murid. Kemudian guru-guru juga tidak mendapat sosialisasi yang bagus, kemudian sudah langsung dilaksanakan program itu. Kemudian saya sangat berterima kasih dan mendukung adanya lembaga seperti Tribina Cita ini, di mana kemudian anak-anak itu memang digunakan dan diajarkan selayaknya sebagai anak-anak yang tidak dibebankan berbagai macam persoalan seperti yang selama ini kita lihat. Anak dari pagi sampai malam itu dibebankan dengan berbagai macam persoalan.
Sehingga otaknya yang sebenarnya itu bisa diberdayakan lebih, justru dengan pemaksaan itu menjadi buntu. Sehingga apa yang kita harapkan menjadi generasi emas itu nggak akan pernah ada. Oleh karena itu kita mendukung adanya lembaga-lembaga seperti Tribina Cita ini, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, meskipun di bidang pendidikan bukan beliau yang membidangi di komisi itu, tapi saya yakin bahwa setiap anggota legislatif biasanya ada rapat yang namanya rapat fraksi, dan fraksi-fraksi itulah yang terdiri dari bidang-bidang itu digodok di sana, dan kita yakin bahwa beliau nanti akan memperjuangkan kita lewat komisi pendidikan yang membidanginya supaya ada peninjauan kembali, dan itu memang benar. Coba bayangkan, kita ini kalau kekuatannya kan di pikiran. Pikiran itu alatnya namanya otak. Di dalam otak itu ada sang gaib, adik-adik. Berkali-kali lewat Dhamma TV ini kita sampaikan. Kalau kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, ucapannya mesti begini. Ucapkanlah permohonanmu kepadaku yang hanya bisa didengar urat nadimu, sebab aku ndak jauh dari urat lehermu. Iya toh, di dalam tubuh kita. Jadi kalau di sini adik-adik digodok menjadi orang yang inisiatif, orang yang angan-angannya berkhayal tentang sesuatu untuk menghadapi situasi kehidupan seperti ini, itu sangat istimewa. Lalu kita bertanya secara politik, apa kira-kira anak-anak kita disibukkan pikirannya ilmu Inggris sak cuwil, ilmu tempe sak cuwil, ilmu pesawat terbang sak cuwil, ilmu gedok sak cuwil, ilmu politik sak cuwil. Akhirnya yang menjadi bangsa cuwilan, ya toh? Nggak bisa apa-apa gitu. Bahwa di negara kita ini anak didik itu selalu diajarkan menjadi tahu, tapi tidak diajarkan menjadi bisa. Nah, jadi semuanya tahu gitu loh. Ini tahu, itu tahu, tapi begitu aplikasi di lapangan semuanya nggak bisa. Nah, jadi ketika bersaing pada saat-saat berhadapan sama orang-orang luar, kita selalu kalah. Karena orang lain itu walaupun hanya bisa satu bidang, tapi bisanya itu benar-benar bisa. Benar-benar bisa. Jadi kalau dia main bola ya main bolanya benar-benar main bola gitu. Kalau kita bisa main bola, bisa main bulu tangkis, bisa main bulu catur, tapi semuanya sedikit-sedikit gitu loh. Setengah-setengah. Jadi dan kelihatannya Tribina Cita ini menggebrak cara berpikir kita, metode pendidikan kita untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang jenius. Sehingga bangsa ini tidak ketergantungan seperti itu. Nah, kami persilakan kalau mungkin masih ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang menyampaikan, adik-adik, ada yang usul? Ye, monggo, silakan. Namanya ya Cahayu ya. Nama saya Yuni dari SMA Negeri 1 Gondang Legi. Saya ingin menanyakan masalah bimbel tadi ya Pak. Ya kan orang tua itu ingin menjadikan kita itu menjadi yang terbaik ya. Tapi bagaimana caranya agar orang tua itu tahu, benar-benar tahu, agar kita itu tidak terlalu ditekan gitu loh. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Ada lagi monggo pertanyaan, ayo, bagus sekali. Anak itu ya, pernah mendengar penyair Khalil Gibran. Khalil Gibran suatu saat didatangi seorang ibu. Anaknya karena bullying sekali. Lalu dia tanya kepada sang Khalil Gibran, penyair itu. Ya, sang nabi. Menyebut dia itu nabi karena dianggap syair-syairnya itu betul-betul menyentuh hati gitu loh. Anak saya begitu sangat beling dan nakal. Bagaimana saya mendidik anak saya? Jawabannya Khalil Gibran seperti ini. Ya anak, ya seorang ibu yang bijak. Memang anak itu lahir dari rahimmu. Tetapi jiwa anak itu adalah jiwa dia sendiri. Artinya ini milenium ketiga. Eranya sudah era Android. Eranya sudah era digital. Megapiksel sudah 360 sekian. Padahal ibu kita gulek-guleknya masih ini ya. Kadang-kadang, tapi nanti dijawab oleh bapak-bapak dan ibu. Ayo bertanya lagi. Waduh, jenius sekali pertanyaannya. Ada? Silakan. Yo. Ayo siapa? Ibu-ibu juga boleh usul, bapak-bapak juga boleh. Ada lagi siapa? Ini Bu Tunjung, monggo, silakan. Ada? Iya, monggo. Nama saya Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ingin saya tanyakan seperti ini, mungkin ke bapak-bapak pembimbing yang di Tribina Cita atau ke bapak yang lain kan. Bagaimana cara mempertahankan mood untuk anak yang kadang-kadang itu naik turun gitu kan. Kadang dia peringkatnya bagus, kemudian 6 bulan setelah ujian drop lagi gitu kan. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa mendidik anak bisa mempertahankan mood itu gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua kadang ada egonya juga, ingin anak itu selalu mempunyai nilai yang bagus juga, mempunyai nilai tertinggi di sekolahnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari siapa tadi? Yuni ya. Yuni lah ya. Yuli ya, Agustus. Jadi kalau memang kita kadang-kadang nggak mengerti ya. Orang tua kadang-kadang itu lupa bahwa anak itu punya hak. Ya, hak bermain, hak apa, dan makanya di Tribina Cita saya tidak mau menerima anak yang datang sendirian karena ada forum orang tua tiap Sabtu malam Minggu Mbak Jati ya. Di sini kita meditasi bareng-bareng, kita sambung rasa kayak Kipra Jati ya. Kita diskusi anak saya itu masalahnya apa gitu ya. Nah, itu kita diskusikan dan orang tua juga kita beri masukan bahwa anak pintar itu tidak utama, yang penting prosesnya. Buat apa anak kita nilainya 9 tapi prosesnya dari hasil mencontek. Seperti Pak Said tadi bilang bahwa generasi emas tidak akan tercipta. Indonesia 2045 Indonesia 100 tahun. Kalau anak sekarang itu masih nyontek adalah hal yang halal, maka insya Allah tidak akan nanti anak-anak yang nyontek hari ini akan jadi presiden di 2045. Diaktifasi intuisi, yang penting proses, yang penting nawa itu, yang penting niatnya. Mereka setiap mau melakukan sesuatu kegiatan, terutama dalam belajar, mereka heningkan diri, tafakur, minta pada Tuhan untuk dibukakan otaknya agar mereka bisa menerima pelajaran dengan baik. Dan di sini Mbak Jati untuk pemirsa Dhamma TV di rumah, bahwasanya di Tribina Cita tidak hanya diajarkan aktivasi intuisi. Kami punya 11 anak Pak Jati ya, yang semuanya mahasiswa. Mereka bisa membiayai kuliahnya hanya dengan sawi. Bapak Ibu bisa bersani di belakang, kami punya usaha ekonomi produktif, itu mengajari anak-anak berwirausaha. Konsepnya saya buka di sini. 1 anak sehari, 11 anak sehari nanam 1000 polybag sawi. Selama 30 hari sawi panen Bapak Setia. 1 polybag itu laku 1.500. Per hari anak-anak kami mendapatkan penghasilan 1,5 juta. Yang 20% dikembalikan pada kita untuk beli bibit dan untuk beli polybag lagi. Itu yang membiayai mereka kuliah. Jadi mereka tidak berebut untuk bidik misi. Yang penting mereka fokus untuk nilai akademiknya yang bagus, tata krama yang bagus, budi pekerti yang bagus. Itu aja. Ya. Untuk Pak Joko tadi, bagaimana menjaga mood? Ya, anak-anak kita mengenal ada yang namanya 8 tipe kecerdasan. Itu dari barat. Kalau saya punya 10 tipe kecerdasan. Yang satu adalah praktikal tambahnya dan spiritual. Percuma anak ini cerdasnya kayak Habibie 10 kali lipat tanpa praktek. Percuma anak ini cerdasnya kayak Einstein tapi tanpa spiritual yang bagus. Pendekatan diri pada Tuhan nggak ada. Di sini yang kami ajarkan, anak-anak selalu mendekatkan diri pada Tuhannya masing-masing, ya, memohon pada Tuhannya, masalah hasil belakangan. Demikian mungkin Pak Joko ya, nanti anak Anda bisa diketahui tipe kecerdasannya, ya, dan di sini tempat meningkatkan. Karena apa? Anak yang baik itu kan tipe kecerdasannya ganda. Bukan hanya satu tipe kecerdasan. Kalau orang Jawa bilang bahwa cerdas itu sebetulnya dari budaya. Budaya itu dari bahasa Sanskerta yang artinya kecerdasan. Bahasa Sanskerta sendiri, orang Jawa sendiri sudah, awakmu kudu sing iso njaga budayamu. Itu sebetulnya awak kita itu harus bisa menjaga kecerdasan kita. Ya, ya terima kasih, terima kasih. Waduh, bukan main. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita hari ini sangat beruntung sekali ketemu dengan pejuang-pejuang, relawan-relawan bangsa. Saya katakan bangsa karena yang dilakukan adalah yang
tidak umum sama sekali, tetapi sangat fondamen, sangat mendasar, dan sangat menentukan. Masih akan kita bedah terus, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung. Iya, terima kasih. Tambure wong sumile, tai joroyo, anggo katundung kuntel, tampole ralero sapa guyu nelekake sir pong dele kosong sir pong dele kosong. Ya, terima kasih, terima kasih. Tadi itu ada yang menarik sekali dari beliaunya tadi, Bapak Wito tadi ya, bahwa kita ini ada sesuatu yang lebih, pelajaran kita yang diberikan kepada dunia ini, bahasanya kepada dunia. Coba bayangkan, pada waktu hukum relativitas dikembangkan oleh Einstein. Einstein mengembangkan teori peledakan itu menjadi suatu teori yang sekarang masih buntu. Artinya hasil akhir dari teori itu mereka hanya mempergunakan sebagai ledakan nuklir. Yang dampak ledakan nuklir itu akan mengotori ekosistem dan merusak tata aturan dunia sebagaimana Sang Maha Kuasa menciptakan keabadian dan keserasian. Tetapi Empu Barada dengan uranium platonnya mampu meninggalkan gravitasi bumi tanpa kekotoran seujung rambut pun yang namanya uranium platon. Di dalam legenda lama disebut Gatot Kaca Seraya. Artinya seseorang yang terbang di luar angkasa hanya menggunakan caping Basunondo. Itu bukan kemenyan, itu bukan mantra, itu teknologi yang begitu amat canggih dan modern. Dan kelihatannya mau dibongkar lagi dan mau dimulai dari Tribina Cita yang sederhana tapi gegap gempita ini. Monggo kami persilakan Bu Sari kalau mau menambahkan dari jawaban Bapak tadi itu. Ya, terima kasih Pak Jati. Memang saya pribadi ini saya seperti berada di dua sisi. Jadi di satu sisi saya sebagai guru, yang betul tadi sama Pak Said, memang kita yang jadi guru Pak di lapangan, ini untuk kurikulum 2013, ada semacam apa ya, kita harus apapun yang terjadi, tidak boleh apa yang sudah ditetapkan sama pemerintah itu harus dilaksanakan. Di satu sisi kita juga ada semacam kegalauan ya Pak ya, dari sisi siswa. Nah, saya sendiri sebagai orang tua mempunyai anak juga, mempunyai kekhawatiran dengan adanya kurikulum baru ini, apakah anak saya bisa menerima kurikulum ini dengan baik atau tidak. Saya kembali lagi kepada dari sisi guru. Jadi memang sekarang penilaiannya bukan hanya satu nilai saja, tetapi dari pengetahuan, kemudian dari keterampilan, kemudian dari sikap, dan ada narasinya. Nah, dari sini sebenarnya saya sangat setuju dalam arti kurikulum yang sekarang ini memang lebih banyak kepada siswa. Jadi guru di sini dituntut untuk mengamati satu demi satu siswa yang ada di kelasnya. Jadi si A itu pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana, sikap spiritual, sosialnya bagaimana. Tapi di sisi lain kita juga mau tidak mau memang repot ya Pak ya. Nah itu repot karena pekerjaan kita menjadi semakin banyak, dan beberapa sekolah yang sekarang menerapkan kurikulum 2013 khususnya yang kelas 7 untuk yang di SMP dan kelas 10 yang di SMA, ini akhirnya penerimaan rapot ditunda Pak. Kebanyakan begitu hanya karena apa? Mereka sibuk untuk menuliskan
narasinya itu. Nah, tadi anak saya juga begitu, enggak jadi rapotan sekarang Bu, ditunda. Nah, itu dari sisi akademis ya Pak. Tapi dari sisi anak sebenarnya ini bagus sekali karena betul-betul sekarang bukan hanya nilai akhir yang yang dituntut, tapi prosesnya ini. Jadi yang mulai dari awal anak itu mendapatkan pelajaran sampai akhir itu semuanya dinilai. Nah, ini yang akhirnya Tribina Cita menjembatani Pak. Jadi bagaimana kita menyiapkan anak itu supaya menjadi lebih siap dalam menerima kurikulum 2013. Begitu juga di sini seperti tadi sama Pak Soke bilang bahwa antara orang tua dan anak itu terkadang Pak ya, orang tua sering kali tidak tahu kebutuhan anak itu apa. Jadi taunya orang tua pokoknya sekolah pengennya pinter, kemudian kebutuhannya apa, misalnya IT dipenuhi, tetapi sebenarnya jauh dari itu. Anak butuh perhatian dari orang tua. Nah di sini juga sering kali saya lihat orang tua juga sering menyerahkan begitu saja kepada sekolah, istilahnya apapun yang terjadi ya gurunya. Nah sehingga di sini di Tribina Cina kita berusaha untuk mengcover semua antara anak, orang tua maupun guru. Ini ada semacam komunikasi yang berkesinambungan. Jadi antara orang tua dengan anak semakin dekat. Jadi biasanya di sini seperti tadi Pak Sogi bilang, orang anak yang belajar di Tribina Cita harus selalu didampingi oleh orang tua dengan harapan kita bisa saling berbagi permasalahan, mungkin kemudian saling memberikan penyelesaian dan seterusnya, dengan harapan apa yang sudah kita lakukan di sini orang tua bisa menyampaikan langsung kepada gurunya. Jadi termasuk apa sih tipe kecerdasan anak itu sebenarnya, sehingga untuk anak yang mungkin tipe kecerdasannya kinestetis, yaitu anak yang tidak bisa diam, itu oleh gurunya jangan dianggap anak ini nakal gitu loh Pak, karena memang anak ini notabene nggak bisa diam begitu. Ini banyak sekali sebenarnya yang akhirnya setelah mereka dibawa ke sini kemudian ada komunikasi dengan gurunya, dan gurunya juga merasa berterima kasih kepada kami Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata diam-diam di tengah-tengah kesibukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, di tengah-tengah hiruk pikuknya, gegap gempitanya, penawaran barang, penawaran jasa, penawaran ilmu, penawaran pengetahuan, masih banyak warga negara yang tersentuh hatinya untuk betul-betul melaksanakan kecerdasan-kecerdasan, meskipun harus berangkat dengan ketulusan hati yang murni dan hati yang ikhlas. Memang betul, sekarang umumnya orang tua menyerahkan pada sekolah, tapi sekolah sendiri, mohon maaf, sang pendidik mungkin juga disibukkan bahwa ini bagaimana, kredit ini belum selesai, kredit ini belum selesai, kredit ini belum selesai. Padahal secara administratif mungkin gaji sebulan, dimakan 3 minggu sudah habis, belum ditambah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mungkin situasinya seperti mungkin, tapi untunglah masih ada bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sangat menarik kita bedah terus supaya anak didik kita, supaya anak-anak kita generasi bangsa menjadi bangsa yang cerdas. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Anglian
Jawa ini kalau tariannya diikuti Pak Sayin dari Aceh cocok juga. Jo rame-rame tari saman ya, sama-sama yuk numpak perahu plek-plek gitu loh ya. Nah, memang inilah hebatnya Indonesia itu, antara kearifan lokal daerah satu dengan yang lainnya ada persamaan jiwa yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, bahkan menjadi kekuatan dasar yang sangat hebat sekali. Nah, kelihatannya ini ada dua ibu dulu. Ibu, nanti Pak Zaid belakang ya, Ibu. Kami silakan. Namanya? Terima kasih. Saya dari Pakis, nama saya Vita. Saya mau tanya untuk Pak Soke. Untuk Tribina Cita itu dari anak usia berapa? Terus kalau misalkan masih anak-anak usia 7 tahun itu apa bisa ikut meditasi gitu loh? Soalnya kan meditasi untuk anak seperti usia 7 tahun itu kan sepertinya kayaknya sulit gitu loh Pak. Terus di Tribina Cita itu tujuannya yang paling utama itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Monggo, kami persilakan selanjutnya Pak Adu dulu. Terima kasih. Saya pertama akan menggarisbawahi. Nama Pak, nama saya Mulyono. Saya akan mengapresiasi lagu-lagu dari adik-adik tadi. Saya senang sekali lagu dolanan. Dolanan dalam bahasa Jawa itu dulinan, bermain, anak-anak bermain. Yang saya tangkap di permainan anak-anak itu ada nilai sportivitas, ada nilai kejujuran di sana. Saya teringat dulu ketika saya kecil bermain. Saya dan teman-teman itu membuat aturan main sendiri. Kita sepakati sendiri dan tidak ada yang melanggar. Nah, di situ nilai-nilai sportivitas dan nilai kejujuran, kenapa tidak kita kembangkan? Nah, kita sementara sibuk dengan lagu-lagu yang hingar-bingar tapi tidak ada nilai edukasinya gitu. Kemudian yang kedua, mungkin pemirsa di rumah juga tanya, ada kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Itu anak-anak di sini diapakan sehingga tumbuh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosionalnya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Soki. Terima kasih. Langsung dijawab dulu, monggo kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih untuk Bu Brenta ya. Bahwa di sini anak-anak mulai dari dalam kandungan Bu, sampai ada peserta kita itu yang usia paling sepuh itu 92 tahun. Karena apa? Anak yang di sini anak yang kecil ya, orang-orang bilang anak kecil nggak mungkin diajari meditasi, tapi di Tribina Cita bisa. Kita punya metode anak bisa berdiam diri 15 menit untuk bermeditasi. Kita punya cara dan alhamdulillah cara kita berhasil. Mulai Mei sampai sekarang kita lebih dari 1000 peserta, 0 yang komplain anaknya gagal. Semuanya rata-rata kesini yang ada perbaikan yang sangat baik. Bahkan ada yang sudah diancam gurunya, kamu minggu ini kenaikan kelas ini nggak akan naik. Alhamdulillah naik dengan ranking yang bagus. Bahkan setelah itu ikut lomba olimpiade matematika, masuk 5 besar di kecamatannya. Itu anak yang berangkat dari udah nggak dipandang sebelah mata oleh gurunya. Kebetulan anaknya hadir di sini insya Allah ya, itu Faiza itu ya. Itu gitu Bu. Jadi waktu itu masih kelas 1 apa kelas 2 itu Pak, waktu itu Pak? Kelas 2 SD itu ikut aktivasi 2 hari sebelum ujian kenaikan kelas. Itu posisinya sudah mau dipindah kalau nggak naik kelas sama gurunya. Alhamdulillah, kamu nggak usah belajar, saya bilang gitu. Kamu cukup minta sama Tuhan. Kalau kamu belajar sekarang, waktunya sudah habis, mepet, ya, malah bingung. Akhirnya dia naik kelas dengan nilai bagus. Minggu kedepannya ikut Olimpiade Matematika sekecamatan Karangploso, ya. Akhirnya nilainya masuk 5 besar. Nah, itu manfaatnya. Nah, jadi di sini mulai dalam kandungan anak kita sudah kita persiapkan untuk menjadi anak yang cerdas secara intelektual, spiritual dan emosional. Nah, ini sekaligus menyambung jawaban untuk Mas Nonot Mulyono ya. Bahwa anak-anak di sini ya berangkat sekolah ya, ada yang emosinya negatif, banyak.
minta uang saku ke ibunya kurang. Dia dengan emosi negatif belajar ke sekolah. Berangkat ke sekolah, nyampe sekolah pasti emosi tersebut belum bisa jadi positif. Nah, di sini anak-anak kita ajarkan bagaimana memanage emosi tersebut menjadi sangat positif. Jadi semua orang di depan anak-anak yang sudah ikut aktivasi Tribina Cita nilainya 10. Mereka tidak pernah menilai orang lain dengan nilai 9. Semua nilainya 10. Iya, terima kasih. Bu Sari ada tambahan, monggo. Gini, pesan untuk orang tua, ya Pak ya, terutama orang tua ini yang suka menuntut anaknya agar harus, kalau nggak ranking 1 katanya kok kurang ini, kurang itu dan seterusnya. Saya mohon kepada orang tua, yang namanya kecerdasan kembali lagi bukan hanya intelektual, tapi ada emosional dan ada spiritual. Kemudian potensi anak juga bukan hanya pada satu sisi saja, tetapi juga ada sisi-sisi yang lain. Nah, di sini kita bantu sedemikian rupa dan kita selalu memberi pengertian kepada orang tua. Biarkan anak untuk melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Kita sebagai orang tua ini hanya apa ya Pak ya namanya, tuturi handayani. Jadi kata-kata belajar boleh kita katakan kepada anak, tapi jangan sampai membuat ini jadi beban. Yang tujuan kita sebenarnya memberi semangat, malah itu membuat anak semakin down. Nah, itu yang untuk orang tua. Jadi kemudian yang kedua, jangan sering mengatakan salah kepada anak. Belum tentu yang salah itu adalah dosa. Karena apa? Proses belajar itu adalah bagian dari salah-salah tadi itu. Jadi salah itulah anak akan bisa menentukan, mencari tahu sendiri nilai kebenaran itu sendiri. Tetapi orang tua tetap sebagai apa ya Pak? Pembimbing. Gitu. Ya, terima kasih. Ini namanya metode bijak. Ya memang mengajarkan itu perlu kebijaksanaan. Kalau hanya transformasi buku dipindah nuwun sewu ke bibir pindah ke telinga, angger gang iso. Ya, ada waktu 2 menit atau 1 menit. Ini mau dibawa kemana oleh Pak Said di DPR sana? Monggo, kami persilakan. Ya memang masalah ini adanya di Komisi 10 Pak Jati. Saya kebetulan di Komisi 3 bidang hukum. Tapi kesimpulannya adalah kalau kita ingin menciptakan generasi emas Indonesia 2045, maka ada 4 kecerdasan itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh satu kecerdasan saja. Yang pertama tadi kecerdasan intelektual, anak memang harus belajar. Yang kedua tadi adalah kecerdasan emosional, anak harus diajarkan perilaku yang baik, ya suasana hatinya harus adem ketika ke sekolah, ya. Kemudian kecerdasan kultural juga tidak kalah pentingnya. Anak harus tahu berbudaya, sopan santun, siapa yang harus dihargai, bagaimana berhadapan sama orang yang lebih tua. Ini yang tidak ada lagi. Makanya dulu zaman kita kecil ada namanya budi pekerti, sekarang hampir nggak pernah kedengaran lagi. Tapi yang di atas semua itu adalah kecerdasan spiritual tadi. Bahwa anak harus diajarkan bahwa ada hidup setelah mati ini. Jadi ada satu tanggung jawab moral bahwa kehidupan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bahwa di atas kita masih ada yang lain. Sehingga anak belajar menjadi bertanggung jawab dalam kehidupannya. Mungkin demikian Pak Jati. Terima kasih. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata benar apa yang dikatakan Bung Karno. Revolusi tidak pernah selesai. Revolusi bukan saling nembak, bukan saling membunuh, dan bukan saling membantai. Menurut Bung Karno, revolusi adalah penjebolan dan pembangunan. Mari kita jebol yang membuat kita menjadi miskin, menjadi bodoh, menjadi loyo. Dan mari kita bangun yang menjadi tegar, cerdas, dan jenius. Inilah paling tidak pahlawan-pahlawan yang tanpa diperintah, tapi inisiatif dari denyutan hati yang prihatin terhadap negeri ini. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Pemasukan masih terus kita terima dan kita akan ketemu setiap hari Minggu jam 7-8 sore dan diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu semua masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih anak-anak.